Ya, baik. Nabda bi qiraati al-basmalah. Bismillah. Nantazir Rais. Khalas. Kharaja. Istadat Rais. Masyaallah. Nabda bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. طيب الآن ندخل إلى الآية 6 اهدنا الصراط المستقيم. Nah, memohon bukan sekedar pernyataan, membedah anatomi spiritual dan lisan dari ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini ayat yang menarik. Menariknya apa? Dari awal sampai kita datang ke bab ini, itu baru di ayat ini yang namanya isinya permohonan doa. Sahih walala. Nah, fil ayat al-ula yakni bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da dzalika alhamdulillah rabbil alamin. As-sana awil hamd ila Allah. Thumma ba'da dzalika ar-rahmanir rahim. Thumma malik yaumiddin. Thumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tentang apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kemudian. Hah? Tentang apa? Ini Audin. Hadza baini. Wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Al-an nabda ila ihdinas siratal mustaqim. Nah, kenapa sih kita di ayat ini baru meminta doa, meminta pertolongan? Nah, ayat-ayat sebelumnya yakni Allah mengajarkan kita tentang tata cara adab dalam berdoa. Dari awal dimulai dengan pujian terlebih dahulu. Kemudian sebelum meminta juga bahkan pujian itu diulang sebanyak 3 kali. Tapi diulangnya itu bukan dengan kata yang sama, tapi dengan sifat-sifat Allah. Ya. Kemudian masuk kepada ayat keempat, ayat kelima, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita diperintahkan oleh Allah, kalau misalnya kita ingin meminta, na'budu dulu, baru nasta'in. Ya, kita beribadah dulu, taat dulu sama Allah, apa segala macam, baru nasta'in, baru minta pertolongan. Nah, baru dari situ masuk kepada ihdinas siratal mustaqim. Kata Allah, hada baini wa baina abdi. Setelah kita na'budu dan kita setelah taat dan yang lainnya, baru kita minta kepada Allah nasta'in. Apa pertolongannya? Ihdinas siratal mustaqim. Meminta jalan yang lurus. Nah, asal kata dari hadayah di hadaya. Apa hadaya berarti? Petunjuk. Bukan hadiah, tapi hadiah juga sama. Nah, di sini. Kadang ada paradoks. Apa sih paradoks? Jadi pemikiran yang kadang-kadang terlintas. Kayak bukankah kita sudah muslim? Bukankah kita sudah tahu jalan yang benar? Lalu kenapa kita memohon petunjuk berulang kali? Bahkan minimal kalau misalnya sholat wajibnya aja itu 17 kali dalam sehari. Kenapa kira-kira kita meminta petunjuk? Hah? Kenapa kita meminta petunjuk? Arbi, kenapa kita meminta petunjuk? Hah? Kok kenapa? Apa? Langsung aja. Al-Fatihah ayat ke-6 adalah momen pertama kita benar-benar meminta. Setelah mengikrarkan penghambaan, iyyaka na'budu, kita mohon tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, di sini. Kata tadi bahwasanya hadayah itu bermakna apa? Hidayah. Ya. Apa sih hidayah itu? Contoh misalnya ada orang yang belum dapat hidayah. Pernah dengar? Dia belum dapat hidayah. Nah, itu gimana? Jangan antum pahami, wah dia belum dapat hidayah. Hah? Contoh misalnya hidayah itu biasanya berkaitan dengan apa? Dengan ibadah. Misalnya ada orang kafir, wah dia belum dapat hidayah. Misalnya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Itu ayat itu turun ketika apa? Ketika Nabi Muhammad meminta kepada Allah agar pamannya Abu Thalib
diberi hidayah. Tapi kata Allah, innaka latahdi man ahbabta. Sungguh engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah hendaki. Nah, makanya kalian nanti contoh misalnya lulus dari sini, udah pada momen jenjang antum persiapan untuk melanjutkan ke kehidupan selanjutnya, bukan kehidupan, ke pernikahan. Antum kadang berpikir bahwasannya ngelihat dari padahal Rasulullah bilang tungkahul mar'ah li arba. Pertama apa? Li jamaliha, li nasabiha, li maliha, li diniha. Nah, tapi antum cuma berhenti di li jamaliha. Cantik misalnya, hanya di cantiknya. Nah, udah kayak gitu, dia cantik nih, tapi dia nggak rajin sholat. Ah, udah nggak apa-apa, nanti anak yang tuntun. Nggak bisa. Innaka latahdi man ahbabta. Kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Daripada nanti akhirnya kalian menikah tiba-tiba karena dia itu banyak menuntut, kalian juga yang repot. Nggak sholat, kalian juga yang kena. Nggak nutup aurat, kalian juga yang kena. Makanya kata Rasul ditambahkan dalam hadis itu, fadzfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang paling baik agamanya, maka selesai urusan. Cantik bisa dirubah, harta bisa dicari, ya kan? Tapi kalau yang agama nih susah, ya. Benar-benar harus dapat petunjuk dari Allah. Jangan merasa bahwasannya wah, anak kan udah 2 tahun di sekolah, gitu. Belajar safina, belajar apa lagi? Jurmiyah, belajar tahsin apa segala macam, masa iya nggak bisa kan didik gitu kan. Dari kesombongan itu akhirnya apa? Nanti malah terbengkalai. Nah, jadi pilihlah yang paling baik agamanya. Nah, di sini ada 2 dimensi, ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Apa itu hidayatul irsyad? Ada yang paham? Ada yang ingin memberikan pendapat? Nah, hidayatul irsyad nih sesuatu yang bisa terlihat oleh mata. Penjelasan dari petunjuk berupa wahyu dalam Al-Quran. Misalnya antum tahu bahwasanya sholat itu mencegah dari perbuatan baik, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tahu. Nah, itu hidayatul irsyad. Antum tahu bahwasanya zina itu dilarang. Tahu. Itu hidayatul irsyad. Ya. Tapi hidayatul taufik ini gimana cara kita untuk menjalankannya? Apakah udah sesuai dengan hidayatul irsyad atau belum? Nah, di sini fungsi sebagai peta atau penunjuk mana yang halal dan haram. Nah, selama ini kita tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram, ya kan? Babi haram apa halal? Haram, jelas. Nah, itu hidayatul irsyad. Udah ada bentuk teksnya yang memberikan informasi kepada kita. Nah, statusnya sudah memilikinya, yakni ajaran sudah lengkap. Nah, sedangkan hidayatul taufik, pertolongan Allah untuk mengamalkan wahyu. Banyak orang, anak muda zaman sekarang, makanya banyak banget yang nyindir bahwasannya, wah dia mabok-mabokan haram, makan babi haram, pacaran gas, ya kan? Tahu nggak itu salah? Tahu nggak? Tahu nggak salah? Kenapa saling lirik? Tahu nggak salah? Anak nggak nyindir sama siapa? Tahu nggak salah itu? Tahu? Pasti kalau misalnya ayo mabok-mabokan, apa jawabnya? Nggak haram, dilarang dalam agama. Judi dilarang dalam agama. Pacaran bisalah dicoba dikit-dikit. Tenawur kalau kayak gitu. Nah, di sini adalah pertolongan Allah untuk mengamalkan wahyu. Kalau misalnya ada orang yang tahu terkait halal dan haram, dia udah mendapat hidayatul irsyad. Tapi kalau misalnya ada saja yang masih mengamalkan meskipun dia tahu, nah ini yang dipertanyakan. Kira-kira ininya di mana? Hidayatul taufiknya. Apakah udah dapat apa belum? Contohnya gini. Ada orang yang misalnya lagi di jalan. Antum lagi jalan-jalan bareng-bareng nih. 7 orang keluar misalnya ke Arsy atau kemana. Tiba-tiba ada orang kecelakaan. Tabrakan. Wah, antum mikirnya gimana?
Allah, yang sadar, yang udah dapat hidayatul irsyad, udah paham banget apa segala macam, ya Allah, pokoknya hindari aku dari meninggal seperti itu. Wah, dari kejadian itu antum langsung taubat, ya Allah, segala macam, supaya nggak meninggal dalam keadaan seperti itu. Ada misalnya orang yang lagi zina di hotel, ma'ruf, makna ma'ruf, ketahuan, kepergok sama satpol pp misalnya. Ada juga kisah, mohon maaf agak jorok, itu kemaluannya terjepit sehingga nggak bisa keluar dan harus meminta bantuan orang lain, dan banyaknya itu pasangan haram. Apa yang terjadi seperti itu? Antum yang sedang naudzubillah waliyadzubillah lagi pacaran misalnya, tiba-tiba ngeliat kayak gitu apa segala macam, antum langsung tobat, itu antum langsung dapat hidayah taufik. Wah, udah kita nggak bisa lanjutin kayak gini apa segala macam, nanti daripada nggak jelas. Entah hal muskilah. Tapi kebanyakan orang udah ngeliat gitu apa segala macam, terus aja nempel aja. Ada uang, ada bensin, gas. Bahkan gak ada uang, gak ada bensin, tetap gas. Ya, hati-hati. Ya, gak semua orang dapat hidayatul taufik. Hidayatul irsyad kita udah dapat, ya kan? Antum udah pelajari Al-Quran, ada halal, ada haram. Kalau hidayatul irsyad itu petunjuk yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Kita bawa motor ngebut-ngebut, yang tabrakan orang, kita pelan. Nah itu langsung hidayatul taufik. Tapi kalau misalnya hidayatul irsyad udah Allah tunjukin, antum malah nggak jelas, nambah motor-motornya budal, nggak jelas, itu antum baru dapat hidayatul irsyad, belum dapat hidayatul taufik. Nah kalau hidayatul taufik, antum yang rasain tabrakan sendiri, habis itu antum pelan-pelan jalannya, nah itu baru dapat hidayatul taufik. Dan kacaunya, dia udah kecelakaan masih aja terus-terusan. Ya, lihat. Fahim? Walalah. Jelas di sini? Ada hidayatul taufik, ada hidayatul irsyad. Mana yang kita ingin dapatkan? Dua-duanya. Dua-duanya baik. Ya. Nah di sini ada yang namanya dalam sains, dalam psikologi itu ada the intention behavior gap. Jadi jarak niat dan tindakan. Nah di sini hidayah taufik nih di sini perbatasannya menyatukan yang namanya pengetahuan dan tindakan. Nah, di sini jurang kelemahan manusia nih. Paham nggak? Dari gambar ini bisa di ini nggak? Contoh misalnya di sini ada tahu begadang buruk, tahu marah merusak, tahu mabuk-mabukan misalnya merusak, tahu pacaran itu zina apa segala macam. Tapi kalau misalnya nggak dapat yang namanya ini, dia nggak akan bisa melakukan tindakan. Ya. Paham nggak? Di sini jembatan ini, jembatan hidayah. Hidayah apa tadi? Hidayah taufik. Nah, di sini pengetahuan itu hidayatul irsyad. Ya, kita tahu halal dan haram, kita tahu yang mana yang boleh, yang mana tidak, kita tahu yang mana makruh, mana mubah. Itu udah jelas di sini pengetahuan. Tapi prosesnya untuk kita menjalankan butuh yang namanya hidayatul taufik. Makanya setiap kajian kitab ulama pasti alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha. Pasti ada taufik. Ya, karena seistimewa itu taufik. Bukan nama taufiknya. Ya, tapi hidayah taufik ini yang menggerakkan kita untuk melakukan sebuah tindakan dari pengetahuan yang kita pelajari. Contoh misalnya berzina itu haram, kemudian kita dapat hidayah taufik, akhirnya apa? Diputuskan, diselesaikan hubungannya. Bahkan ada kalau misalnya antum dengar, ada sampai misalnya saya mau lanjut dulu di pondok tahfidz, bukan pondok tahfidz, ke Tripoli, Libya. Kalau misalnya Allah jodohkan, berarti nanti kita dipertemukan. Tapi kalau misalnya tidak, dan ada yang melamar kamu, maka fadl. Tapi kalau misalnya kamu siap untuk menunggu, saya akan pertama kali mendatangimu dan mengetuk pintu rumahmu untuk mengajak siap. Ya bukan pacaran lagi, yang enggak gitu. Ya.
Jadi antum sekarang yang masih ada yang susah lepas dari HP-nya apa segala macam, katakanlah ini akhafullah, ya, fahim wala la? Masih lama, masih jauh perjalanan antum. Jangan terjebak oleh cinta, takutnya malah antum berputus asa, malas belajar apa segala macam. Ya, anak nggak nyindir siapa-siapa, antum sadari sendiri aja bahwasannya yang anak sampai ini bukan hanya sekedar basa-basi, enggak, anak ngalamin semuanya apa yang antum udah alamin. Syaur tu malam tasyur. Aku udah merasakan apa yang belum antum rasakan malah. Ya. Jadi bukan berarti karena anak lebih hebat atau lebih taat, enggak, naudzubillah. Tapi karena apa? Karena anak lebih dulu hidup daripada antum, lebih berpengalaman. Makanya kemarin apa? Kalau misalnya ada orang yang mendapat kenikmatan lebih mudah daripada kita apa? Mungkin kita lebih dulu bermaksiat daripada dia. Kalau misalnya ada orang yang lebih tua dapat nikmat dari Allah daripada kita, itu kira-kira apa kita husnuzonnya? Dia lebih dulu beriman kepada Allah. Nah, jurang kelemahan manusia nih di sini namanya the intention behavior gap. Ada jarak niat dan tindakan. Jurang kelemahan manusia tidak bisa ditutup hanya dengan informasi tambahan. Ya, paham nggak? Kadang tahu kita yang mana yang halal, yang mana yang haram. Tapi kira-kira bisa nggak kita langsung mengerjakan, melakukan? Enggak. Nah, di sini yang namanya jurang kelemahan manusia tidak bisa ditutup hanya dengan informasi tambahan. Contoh misalnya, zina tuh nanti kayak gini, zina tuh nanti kayak gini, kayak gini, kayak gini. Yang udah biasa zina apa? Nggak akan mempan. Tetap dia akan lakukan, tindakannya nggak ada sama sekali. Karena apa? Yang dibutuhkan bukan informasi tambahan. Tapi apa? Nih, apa yang dibutuhkan? Hidayah. Kita gagal bukan karena kurang informasi. Antum misalnya sekarang masih bermaksiat, masih zina apa segala macam, bukan karena kurang informasi. Antum lebih jago dalam memainkan HP, elektronik apa segala macam. Tapi kita gagal bukan karena kurang informasi, tapi karena kurang kekuatan hati. Nah, kurangnya kekuatan hati itu ditambahkan dari mana? Dari sini. Hidayah itu taufik. Ya. Jadi sekarang yang masih main HP untuk mengabarkan seseorang di luar sana yang mengharap kehadiran antum untuk pulang, selain orang tua, maka berhenti dulu. Bagaimana antum mendapatkan hidayah itu taufik kalau misalnya antum tidak menstop jalur kemaksiatan itu? Ya. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan baru antum mendapatkan hidayah itu taufik tadi. Antum motor-motoran ngebut-ngebutan di jalan, melihat orang tabrakan. Kalau misalnya syukur antum langsung tobat. Tapi malah antum yang kecelakaan masih terus melakukan kayak gitu. Ya, paham enggak? Jelas? Ayo. Mengapa kita membutuhkan kekuatan ini hari ini? Nah, di sini. Nah, kalau misal remaja tahu batasan pergaulan namun butuh taufik untuk melawan tekanan circle. Kadang ada orang yang misalnya dalam satu circle itu mabok-mabokan misal. Dulu pernah anak pas Ramadan tahun kapan itu datang ke satu kafe teman-teman SD anak. Oh, itu luar biasa. Mereka banyak yang pokoknya di situ tuh udah ada anggur putih, minuman beralkohol, dicampur es batu apa segala macam. Gitu. Tapi alhamdulillahnya karena backgroundnya itu pesantren, itu banyak yang segan ngormatin apa segala macam. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya kita belum ada atau teman-teman antum nggak tahu background pesantren itu gimana apa segala macam, butuh yang namanya taufik. Bukan nyari temen yang namanya taufik terus antum ikut bareng, enggak. Tapi apa? Butuh yang namanya hidayah taufik. Gimana caranya? Banyak-banyak beribadah, banyak-banyak beramal, banyak-banyak melakukan ibadah sunnah. Kemarin pas kemarin ijazah dalailul khairat itu satu hal yang bikin anak terkenang, yang membekas. Kita udah tahu hadisnya, udah tahu dalilnya apa segala macam, tapi terkadang kita harus diingetin terus-menerus.
Bagaimana cara kita untuk mencintai Rasul? Ada pertanyaan, bagaimana cara kita untuk mencintai Rasul? Ada yang tahu jawabannya? Gimana cara kita untuk mencintai Rasul? Bahwasanya kita benar-benar cinta kepada Rasul itu gimana caranya? Atau hanya mengatakan anak uhibbuka ya Rasulullah? Hah? Tindakannya dengan apa? Ayo. Dalam hadis, "Wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Kata Rasul, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sungguh telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Nah, di sini ya. Remaja ini butuh yang namanya taufik. Gimana caranya untuk mendapatkan taufik? Banyak-banyak melakukan ibadah. Bukan hanya sekedar wajibnya aja. Terus apa bedanya kalau misalnya hanya sekedar wajibnya aja? Contoh sama teman-teman antum yang di luar yang nggak pesantren. Ada nggak teman-teman antum yang rajin 5 waktu sholat? Wajibnya aja. Ada. Apa bedanya antum sama mereka? Kalau misalnya antum tidak menghidupkan sunnah. Nah, ya. Man ahya sunnati faqad ahabbani kata Rasul. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kemudian pasangan muda tahu cara komunikasi yang baik namun butuh topik agar tidak kalah oleh emosi sesaat. Orang tua tahu cara mendidik yang benar namun butuh topik untuk mengalahkan kelelahan fisik. Profesional pengusaha tahu batas halal haram namun butuh topik saat bisnis terdesak dan godaan muncul. Banyak nggak? Banyak. Perusahaan apa segala macam, ada proyek nih berapa ratus juta misalnya diterima. Dia tahu halal haram, wah ini haram nih, tapi tetap diterima. Nah, butuh yang namanya taufik untuk membatasi itu. Kuatkan aku untuk tetap di jalan itu hari ini juga. Nah, maksudnya apa? Dari ayat tadi adalah kita meminta kepada Allah dalam satu hari semalam ada 17 rakaat yang wajibnya saja kita meminta hidayah taufik supaya tetap diteguhkan dalam keimanan dan keislaman kita. Ya, paham ada? Makanya ada doa kalau misalnya kita lagi taat-taatnya, lagi istiqomah-istiqomahnya, lagi ngaji rajin-rajinnya daripada yang lain, dari biasa-biasanya, ada doanya. Ketika lagi rajin-rajin seperti itu, apa doanya? Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik wal istiqomah. Jadi doa itu diamalkan ketika antum lagi rajin-rajinnya. Bukan lagi males-malesnya. Jadi nanti beda artinya. Paham enggak? Ulama mengatakan ketika antum lagi rajin-rajinnya, ketika antum lagi nasyid-nasyidnya, maka amalkan doa itu karena keistiqomahan itu lebih baik. Makanya ada yang mengatakan wal istiqomah itu khairu min alfi karamah. Apa artinya? Keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 karomah. Tahu 1000 karomah? Karomah yang bisa terbang, bisa pindah teleportasi, dia berangkatnya dari Tasik, tiba-tiba nyampe ke Mekah. Itu karomah namanya. Tapi karomah itu bisa dikalahkan dengan satu keistiqomahan. Nah, di sini kita masuk ke lisan, pelatihan. Ya. Nah, ujian tebal tipis, diagnostik 3 huruf isti'la. Di sini ada huruf fo, ada huruf to, huruf ko, kof. Tapi pada pembahasan ini kita tidak membahas huruf to, kita bahas huruf ha, huruf kof, sama huruf so. Nah, anatomi ketebalan suara, huruf tebal. Nah, di sini biasanya kita menghafal sifat-sifat huruf pasti istifal. Nah, di huruf-huruf tebal itu namanya itbaq. Nah, lawan dari enggak bukan istifal, infitah, mohon maaf. Nah, kalau di huruf-huruf tipis itu ada infitah. Kalau di huruf tebal ada itbaq. Itbaq ini dipakai di huruf isti'la aja. Apa aja huruf isti'la? Wa sab'u ulwin khussa daghtin qidh hasa. Nah, di sini apanya? Nah, pangkal lidahnya itu terangkat ke atas, yang bikin tebal. So. Ihdinas
bukan ihdinas si. Ihdinas si. Meskipun nanti ada beberapa qiraat yang menggunakan sin. Ihdinas siratal. Bahkan ada ihdinas ziratal. Tapi kita di sini pakainya so tebal, maka diangkat pangkal lidahnya. Ihdinas siratal. To, ti, kha, as, al, maaf, kusa, as, terus do, al. Nah, itu semuanya diangkat. Paham enggak? Ada pertanyaan di sini? Mafish? Allahumma tsabbit. Kalau misalnya bareng-bareng qulubana. Kalau misalnya sendiri Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika wal istiqamah. Biasanya doanya itu Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Salah semarat. Nah, yang ketiga baru wal istiqamah. Atau bebas kaifa antum tad'u ila Allah. Ayo. Nah, kontras sempurna. Kalau misalnya yang tadi kita sebelumnya ayat sebelumnya udah membahas tentang idgham syamsiyah. Nah, di sini ada izhar qamariyah. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Ini yang kita bahas pertama ha, ini salah ini ya arahnya. Pertama ha, kemudian so, kemudian huruf qa. Sini ha pangkal. Nah, kemarin kita udah bahas yang namanya hak tengah tenggorokan. Sekarang hak pangkal. Hak pangkal itu sama tempatnya kayak apa? Hamzah. Apa dalilnya? Summa li aqsal halqi hamzun ha. Tenggorokan paling pangkal. Sifatnya itu dia ada hamas. Pertama hamas apa itu hamas? Hamas apa kemarin? Mengalir nafas. Kalau rokoh mengalir suara. Jadi ketika diucapkan itu bukan ihdinas tapi ada aliran suara dan aliran nafas. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kemudian rokoh mengalir suara istifal. Ha ini masih tipis, huruf tipis. Jadi dia itu rendah lidahnya. Kemudian infitah terbuka lidah dengan langit-langit. Kemudian yang terakhir isbat. Karena dia bukan illa atau bukan far'un min lubbin, bukan bagian dari far'un min lubbin. Kemudian ada salah dalam memposisikan mengucapkan huruf ha. Kemudian merubah huruf ha jadi huruf ha. Kemudian huruf ha tidak terbaca jelas dalam ayat marfu'ah. Nah, harus dibaca tak marbuto di akhir jadinya ha sukun. Nah, kemudian mengucapkan huruf ha dengan membulatkan bibir ketika sebelumnya berharokat dhammah. Al-muh tipis ha. Al-muhtadun bukan al-muhtadun. Itu tebal jadi. Al-muhtadun. Enggak ada ha tebal. Ha tipis. Ya. Huruf ha disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 10.070 kali. Nah, untuk tadrimnya nanti kita lanjut ke shad. Shad kemarin huruf shafir yang udah kita bahas apa? Sin sama so hari ini. Kalau so itu apa? Shafiru mustaqin sama dalilnya kayak huruf sin sama huruf zai. Nah, sifatnya apa? Sama hamas, kemudian rakhawah, kemudian isti'la, kemudian itbaq dan ismat shafir. Nah, ini baru kita menemukan isti'la sama itbaq. Isti'la itu apa? Yang terangkat lidahnya. Kalau itbaq tebal, menebalkan. Infitah tuh ada jarak, itbaq tuh diangkat. Apa udah sedikit gak jaraknya? Wasadu dodun wasadu dodun ta'u ta'un mutbaqah gitu.
Nah, kalau dalil isti'la wasab'u ulwin khussadhin qidh hasar. Oke. Huruf shad juga disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 10.199 kali. Nah, kesalahan yang sering terjadi itu membulatkan bibir ketika mengucapkan huruf shad. Ya. As-siro itu salah. Tapi asli yang ditebalkan belakangnya pangkal lidah. As-sirato bukan as-siro, bukan tebal karena mulutnya. Ya, kemudian tidak menyempurnakan sifat sofir dan rokhwahnya ketika sukun, kemudian menipiskannya ketika berharokat kasrah. Nah, untuk latihannya insyaallah ba'da hadza. Kemudian huruf o kemarin huruf kaf di mana? Di sini. Di sini. Kelihatannya lebih atas, tapi sebenarnya yang lebih atas itu apa? Qaf. Jadi semakin ke sana, semakin ke atas. Ya. Paham? Wa ka ka wa. Nah, di sini wal qafu aqsal lisani fawqu. Ya. Aqsal lisan pangkal lidah tapi bagian atas. Wa. Nah, kemudian sifatnya ada jahar. Pertama tidak mengalir nafas. Kemudian syiddah, kemudian dia isti'la, kemudian infitah. Infitah nih. Nah, infitah. Karena yang idbaq cuma 4. Sadu, dodun, ta'u, dha'un. Undur. Idbaq itu sadu, dodun, ta'u, dha'un mutlaqah. Nah, kalau dia infitah. Kemudian ismat, kemudian dia qalqalah. Qalqalatun kutubu jaddi. Nah, di sini membaca ayat ini dengan benar mensyaratkan kita melawan jalan pintas. Jadi mengubah sud menjadi sin adalah mengikuti jalur paling mudah bagi lidah. Nah, kalau secara tajwidnya butuh isti'la, upaya untuk mengangkat lidah untuk menghindari bacaan yang salah. Namun secara tasawuf, secara spiritual butuh istiqomah, upaya mengangkat jiwa untuk menghindari gaya hidup yang salah. Jadi istiqomah bukan tentang sempurna sejak awal, ia adalah tentang kesadaran untuk terus menahan lidah agar tetap tebal dan menahan hati agar tetap lurus. Jadi kalau misalnya kita ngerasa dalam sholat kok minta hidayah terus apa segala macam, supaya kita ditetapkan oleh Allah agar tetap berada dalam jalan yang lurus. Nah, di sini nanti ini evaluasi harian, evaluasi hati, sebutkan satu area kehidupan Anda yang misalnya Anda merasa hari ini atau sebelum-sebelumnya ada pekerjaan, ada perbuatan, atau ada keluarga, atau ada rutinitas yang saat ini terasa bengkok. Ya, misalnya untuk main HP, biasanya main HP ngapain, ngubungin siapa, apa segala macam, maka dengan adanya ayat ini adalah tuliskan satu langkah nyata hari ini untuk memohon hidayah taufik guna meluruskannya kembali. Jadi hal yang sudah bengkok, minta sama Allah agar apa? Agar bisa diistiqomahkan ke dalam jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab.